Ya, ini adalah video terakhir untuk pendahuluan. Semoga masih semangat ya. Nah, kita akan belajar interaksi yang ada di organ ginjal pada proses ekskresi ya. Nah, kita lihat ginjal fungsinya apa ginjal? Ginjal itu fungsinya adalah filtrasi, reabsorpsi, dan yang terakhir itu adalah ekskresi. Nah, apa yang difiltrasi oleh ginjal? Yang difiltrasi ginjal adalah darah yang diekskresikan dalam bentuk urin. Oke. Di sini yang berperan penting itu adalah pH urin. pH urin apa? Basa. Kalau pH urin basa, berarti pH darah normalnya apa? pH darah pun sedikit basa. Ya, normalnya seperti ini. Nih, kalau pH urin, jadi kalau misalnya tadi, kalau ada obat, dia diekskresikannya tinggi, berarti dia direabsorpsinya akan rendah. Berbanding terbalik, tapi kalau dia diekskresikannya rendah, direabsorpsinya akan tinggi. Mana yang kemungkinan dari obat ini yang bisa berikatan lagi dengan reseptor? Yang ini dia akan berikatan dengan reseptor lagi, akan beredar dalam darah, berikatan lagi dengan reseptor. Nih. Jadi artinya apa? Efeknya akan meningkat. Nah, berarti obat yang banyak diekskresikan, sedikit direabsorpsi, dia akan menurun efeknya. Nih. Ya. Nah, jadi kita lihat, urin sifatnya basa. Sedangkan sebagian besar urin isinya adalah air. Senyawa apa yang paling banyak larut dalam air? Basa, asam, atau garam? Yang paling banyak berikatan, yang paling banyak larut dalam air adalah yang sifatnya garam. Sedangkan yang basa, dia akan, atau asam, dia akan sedikit larut. Makanya banyak persediaan farmasi bentuknya adalah garam. Misalnya lidokain natrium, kloramfenikol asetat. Nah, itu sifatnya adalah garam. Nah, ini. Apa yang terjadi jika ada obat sifatnya basa ketemu dengan obat yang sifatnya basa juga? Ekskresi gimana? Ekskresi akan menurun karena dia bukan dalam bentuk garam. Tapi reabsorpsi gimana? Reabsorpsi akan meningkat. Sama, obat yang sifatnya asam ditambah dengan obat yang sifatnya asam, dia ekskresinya menurun, reabsorpsi meningkat. Nih. Tapi beda, obat yang sifatnya basa ditambah dengan obat yang sifatnya asam. Jadi gimana? Bentuk garamnya akan meningkat. Berarti yang terjadi adalah ekskresi meningkat, reabsorpsi menurun. Nih, berarti efek akan menurun. Nah, ini ada obat yang ini yang bisa membuat basa dan asam. Ini contohnya adalah natrium bikarbonat. Nih. Contoh obat yang bersifat asam. Ya, mudah, asam-asam. Obat yang sifatnya asam, asam asetil salisilat. Nih, aspirin. Nah, ya. Jadi kalau misalnya nih natrium biknat. Nah, tetap saya tambah gliben biar gampang. Lidokain natrium. Nah, lidokain natrium. Lidokain sifatnya apa? Asam atau basa? Natrium ini adalah basa, ini adalah asam. Yang terjadi, natrium biknat dan lidokain, dia akan ini membuat pH urin menjadi basa. Ketemu dengan lidokain yang sifatnya asam, dia akan menjadi garam. Jadi apa? Lidokain ekskresinya akan meningkat. Reabsorpsinya gimana? Reabsorpsinya akan menurun.
Jadi efeknya gimana efek lidokain? Efek lidokain akan menurun. Ini ya. Nah, di sini ada obat yang nih. Jadi seperti ini. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi obat dia harusnya dia ada di ekskresi atau dia terreabsorpsi. Contoh obatnya selain dari asam salisilat, selain dari natrium bikarbonat, contoh lainnya itu adalah probenesin. Obat-obat yang bisa membuat pH urin menjadi basah. Perhatikan sifat obatnya, dia akan cepat melarutkan obat yang sifatnya asam. Ya, ini untuk yang ekskresi. Nah, sampai di sini saya harapkan kalian sudah bisa mengerti proses interaksi obat yang terjadi secara farmakokinetik dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.